Selamat pagi semuanya, selamat tahun baru buat kita semua jemaat GBI Alberta. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita di tahun baru ini selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak lupa ada ucapan syukur dan doa kita. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan boleh menyertai 1 tahun, kita boleh lewati tahun 2022 yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan air mata. Apapun kondisi kita di tahun kemarin, percayalah, kalau itu kita mampu lewati sampai dengan hari ini, Tuhan juga yang sama. Yesus Kristus Allah yang hidup, Dia Raja di atas segala raja, yang terus pegang kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu kami ada, karena pertolongan-Mu Tuhan kami masih hidup sampai hari ini, karena kasih setia-Mu Tuhan membuat kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang menuntun kami Tuhan untuk melihat tahun 2023 ini, menuntun setiap kami berjalan dengan iman kami Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa melihat sepenuhnya Tuhan dalam hidup kami, bahkan sedetik pun di depan kami Tuhan, namun kami tetap percaya Tuhan, kami hidup dengan iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bukan hidup berdasarkan apa yang menjadi penglihatan jasmani kami saja Tuhan. Kami juga bukan hidup atas perkataan orang yang membuat kami khawatir atau takut menghadapi tahun ini, tapi kami hidup di atas janji kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menaungi, yang akan menerangi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, ini jemaat-Mu Bapa. Pakai hidup kami Tuhan, dan kami mau melihat Engkau saja yang menjadi Raja atas hidup kami, yang memimpin kami Tuhan, yang punya otoritas atas seluruh hidup kami Bapa. Kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah hati kami Tuhan, Engkau yang membuat kami Tuhan mengerti dengan hikmat-Mu ya Roh Kudus. Pimpin kami untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau tolak segala bentuk intimidasi iblis dalam hidup kami, dalam pikiran kami, segala ketakutan, segala pergumulan kami bawa, kami letakkan kaki salib Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan, dan Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan, untuk mampu melewati tahun ini Tuhan, untuk mampu melewati 2023 dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia, mari naikkan ucapan syukur-Mu, mari bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau Rajaku, Yesus Tuhanku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau kami tinggikan namamu Yesus. perjalanan kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, bahwa memang sesungguhnya tidak semuanya baik terjadi dalam kehidupan yang membuat kami nyaman, Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami kecewa, membuat kami khawatir, membuat kami takut, bahkan membuat kami menangis, Tuhan. Biarlah pagi hari ini, Tuhan,
Kami kembali menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami, Tuhan. Apapun, Tuhan, yang menjadi pergumulan jemaat di tempat ini, Tuhan, Kau pegang kendali, Tuhan. Kau mengambil alih seluruh kehidupan kami, Bapa, supaya hanya Engkau yang ditinggikan atas hidup kami. Engkau yang ditinggikan atas keluarga, gereja, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh aspek kehidupan kami, Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Kami melihat 1 tahun ke depan, kami akan melihat, bahkan seumur hidup kami akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami lebih lagi, Tuhan. Dan kami mau berjalan dengan Engkau, Tuhan. Kami akan melihat perjalanan iman kami sepanjang tahun 2023 ini, Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, Tuhan. Kami percaya berkat-Mu. Kami percaya pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau berkata bagi setiap kami diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau, Tuhan. Kami memilih berkat-Mu, Tuhan. Kami memilih Engkau sebagai sumber berkat dan sumber segala-galanya, Bapa. Untuk kami terus berpegang teguh pada janji firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hati kami bersyukur, hati kami bersuka cita karena Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pimpin ibadah pertama kami hari ini, memasuki tahun ini, Tuhan 2023 menjadi tahun kebaikan bagi setiap kami. Kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin mendengar dunia berkata apa tentang kehidupan kami, Bapa, bahkan tentang bangsa, bahkan tentang gereja, Tuhan. Namun yang kami percaya, kami punya Tuhan yang selalu menyertai dan pegang kendali seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya kami menangkap firman Tuhan pagi hari ini untuk kami mengalami kemenangan, untuk kami mendapatkan kekuatan baru. Karena kami percaya janji firman-Mu selalu baru setiap pagi. Berkat Tuhan, rahmat Tuhan bagi setiap kami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin saudara. Haleluya. Amin. Amin. Kami percaya Bapak. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus ibadah ini boleh jadi. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba tengok samping kanan kiri depan dan belakang, katakan selamat tahun baru. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, menguatkan kita semua, menolong kita semua. Datanglah hadapan Tuhan ke pelatarannya dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Dengan hati bersuka, rasakan
kehidupan kami. Amin. Yesus, Engkau sahabat sejati dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersuka cita dalam kehadiran Tuhan. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Untuk dapat aku lihat sekelilingku. Kami menyatakan Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Untuk dapat aku lihat sekelilingku. Yes, Lord. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan yang Engkau janjikan. Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu di sisiku. Kau sumber kuatku. silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara terkasih. Berapa banyak yang rindu diberkati di tahun yang baru ini, lebih lagi dari tahun yang kemarin. Haleluya. Karena Dia Allah yang berjanji, Allah yang senantiasa menepati janjinya. Dia juga yang berkata bagi setiap kita terus naik dan bukan turun. Amin saudara.
Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Pegang setiap janji Tuhan, di mana kita memulai start tahun ini, memulai tahun ini, dan mengucap syukur untuk tahun yang baru ini. Kita boleh menikmati sebentar perjamuan kudus, sehidangan dengan Tuhan kita. Gak ada tempat lebih aman selain kita menikmati hadirat Tuhan, selain kita ada dalam hadirat Tuhan. Karena lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada di tempat lain, daripada 1000 hari di tempat lain. Ada beribu-ribu waktu, 365 hari yang lalu saudara, ada begitu banyak pergumulan yang saudara harus lewati. Tapi kalau hari ini saudara, kita semua ada, kita boleh lihat kebaikan Tuhan. Amin saudara. Dan percayalah kebaikan Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Tuhan, Engkau menjadi alasan bagi setiap kami untuk terus berjuang di dalam Engkau. Perjalanan iman kami Tuhan, Engkau selalu menentukan setiap perjalanan iman kami Bapa. Ajar kami untuk tetap taat, untuk tetap setia di dalam setiap proses panggilan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Ajar kami untuk lebih fokus dengan Engkau di saat kami memulai tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pegang tangan kami Tuhan, menuntun langkah setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku
Bapa untuk melewati tahun ini Tuhan. Karena Engkau genggam hidup kami, Engkau pegang tangan kami Tuhan. Bukan cuma Engkau pegang tangan kami Tuhan, bahkan Engkau menggendong hidup kami sampai masa tua dan putih rambut kami. Engkau tetap Allah yang menggendong hidup kami. Bawa kami Tuhan. Kami tahu seringkali kami tidak sanggup berjalan Tuhan. Kami bukan cuma butuh pegangan tangan kasih-Mu. Kadang kami butuh Engkau merangkul kami, menggendong kami Tuhan, sehingga kami merasakan aman, sehingga kami merasakan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kami memusatkan hati dan pikiran kami Tuhan, lebih lagi Bapa, dengan ucapan syukur di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk banyak hal yang boleh kami lewati, untuk setiap proses yang boleh kami lewati Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami Yesus, tapi karena Engkau Tuhan, karena perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini di tahun yang baru ini Tuhan. Hati kami bersyukur, limpah dengan ucapan syukur, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Yesus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, angkat hatimu, katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Katakan kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam
setiap ratap tangis kami di tahun kemarin dengan tari-tarian hari ini Tuhan, untuk kami mengawali sepanjang tahun 2023 bersama dengan Engkau Tuhan, bersama dengan Engkau Bapa, bersama dengan Engkau Roh Kudus. Kami cakap menanggung segala sesuatu karena ada Engkau, karena ada Yesus dalam hidup kami. Bicara bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami sepenuhnya. Berikan kami hikmat ya Roh Kudus, untuk kami menikmati firman-Mu, menangkap setiap rema kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kami, didik kami, tegur kami Bapa, teguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Tubuh, roh, dan jiwa kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Ini waktu-Mu Tuhan, bicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang rindu diberkati dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Halo Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru. Ini adalah hari pertama kita memasuki tahun yang baru. Kita selalu bersyukur apapun yang terjadi. Walaupun hujan lebat, kita tetap bersyukur. Karena itu tahun yang jadikan buat kita semua. Mari sebelum kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan buat kami. Walaupun kami akan mulai ibadah ini dengan hujan yang lebat, tetapi kami tetap bersyukur. Karena Engkau sudah mengantarkan kami ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apa. Mungkin Tuhan masih ada terus kami yang di tengah perjalanan. Biar Roh Kudus tetap memimpin mereka, menyertai perjalanan mereka Tuhan, supaya kami dapat berkumpul bersama-sama merayakan tahun yang baru hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita dan gembira. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat tahun baru sekali lagi. Pagi ini firman Tuhan saya akan bacakan dari Yosua. Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-15b. Ayat yang sudah tidak asing lagi, semua udah tahu isinya ya. Ya, di situ isinya berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam bab ini kita bisa kita baca tentang Yosua kepada bangsa Israel untuk setia kepada Tuhan. Setelah Yosua memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, lama-kelamaan dia merasa sudah tua. Kayaknya dia udah gak kuat lagi ya. Udah gak kuat lagi, rasanya udah waktunya. Udah dekat sekali Tuhan panggil dia. Itu sebabnya dia kumpulkan bangsa Israel semua. Baik tua-tua, nabi-nabi, semua dia kumpulkan bersatu di situ. Dan di situ dia berkata, hari ini kepada siapa engkau akan beribadah? Setelah Tuhan memimpin kamu keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan, Tuhan pimpin kamu selama 40 tahun lamanya sampai engkau tiba di negeri perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan air madu. Sekarang hari ini aku merasa sudah tua. Rasanya gak lama lagi Tuhan akan panggil aku. Aku akan bertanya kepada kamu semua, kepada siapa kamu akan beribadah. Masihkah kau ingat pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, kasih Tuhan? Saat kau lapar dia berikan makanan, saat kau haus
Dia bertanya, "Kau menjerit minta daging, Tuhan adakan setiap hari? Masihkah engkau mengingat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan?" Seperti Tuhan juga bertanya pada kita. Hari ini tahun baru tanggal 1. Tahun 2022 sudah berlalu, sudah hilang, udah gak akan kembali lagi. Mungkin di tahun 2022 banyak kekecewaan yang kita rasakan, pahit petir yang kita rasakan. Lalu kita juga berkata, "Tuhan, di tahun 2022 saya tuh selalu ingat untuk beribadah. Setiap hari Minggu saya nggak pernah lupa, Tuhan. Tapi kenapa kok saya di PHK? Kenapa saya diberhentikan dari kerjaan?" Masalah saya kok nggak habis-habisin, Tuhan. Mungkin perusahaan nggak maju-maju. Rumah tangga saya, Tuhan, nggak pernah ada damai. Lalu ada keributan. Saya sakit, kok nggak sembuh-sembuh ya Tuhan? Mungkin itu yang saudara-saudara alami di tahun 2022. Tapi hari ini 2022 sudah nggak ada lagi. Dia sudah pergi, dia sudah hilang, tidak kembali lagi. Seperti Yosua berkata, "Hari ini aku bertanya kepadamu, setelah kamu melewati semua itu, dan kamu juga merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, sekarang hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah yang ada di seberang sungai Efrat? Atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami?" Tapi Yosua memberi opsi yang ketiga. Dia berkata dengan tegas, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah pada Tuhan. Apapun yang pernah kami lewati, apapun yang pernah kami alami, imanku tetap kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang aku sembah." Itulah pernyataan dari Yosua yang dikatakan kepada bangsa Israel. Dan juga pagi ini saya sebagai ibu rohani akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Setelah melewati tahun 2022, banyak kekecewaan, banyak doa-doa mungkin yang kita tidak terjawab. Kita udah nangis, minta Tuhan tolong sembuhkan penyakit saya. Kok penyakit ini tetap ada, Tuhan? Padahal ini udah tahun yang baru. Saya rindu Tuhan, keluarga saya itu ada damai sejahtera. Saya rindu Tuhan, anak-anak setia pada Tuhan. Tapi kok yang terjadi sebaliknya ya Tuhan? Di tahun 2022 banyak hal-hal yang menyakitkan. Mungkin kita iri kepada orang-orang sebelah kita, kepada tetangga-tetangga kita. Dia nggak percaya kepada Tuhan kita, tapi kok hidupnya lebih dari kita. Kelihatannya enak. Pak Agam selalu bilang, melihat rumput di rumah tetangga lebih subur dari rumput di rumah kita. Dan kita nggak tahu, kelihatannya aja dia senang, kelihatannya aja dia bahagia, kelihatannya aja dia ganti-ganti mobil, kelihatannya aja dia suami istri senang. Tapi kita kan nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Hari ini, sekali lagi sebagai ibu rohani, siapa yang kau pilih? Tahun baru tanggal 1, tahun yang dimulai hari ini. Apakah saudara masih ragu akan janji Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan? Seperti Yosua bertanya kepada bangsa Israel, pada siapa kamu pada saya? Tentukan hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah?
Siapa yang akan kamu turuti? Tuhan kasihnya tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Sekalipun kita yang sering berubah. Sekali lagi saya minta maaf saudara-saudara. Saya kalau mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan mata ini gak bisa tahan memang. Saya bukan menangis, tapi saya terharu akan kasih Tuhan. Dia rela mati buat kita. Bukan cuma mati, pada saat disalib tidak ada sehelai kain pun menempel di tubuh. Sungguh memalukan. Tapi itulah yang dia berikan. Karena dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, dia mengasihi isi dunia ini. Dia rela menerima semuanya. Sekali lagi hari ini saya bertanya kepada saudara, pada siapa di tahun yang baru, hari pertama, kepada siapa saudara akan berkata, masihkah hati saudara menempel kepada Yesus? Masihkah hati saudara berada di dalam hati Yesus? Apakah Roh Kudus masih menguasai hati saudara? Dan saudara berani berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang saya akan alami di tahun yang baru 2023, aku akan tetap percaya pada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang telah mati di kayu salib karena cintanya kepada saudara dan saya. Dia relakan semuanya, dia tanggung semuanya. Apakah saudara-saudara sudah mengenal Allah yang benar? Sudah mengenal Allah yang hidup selama tahun 2022? Ini saatnya. Kepada siapa saudara akan tetap ibadah? Tentukan janji saudara. Apakah saudara akan tetap berkata, Tuhan, aku akan tetap, aku dan seisi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumah tanggaku. Yosua tidak sendirian. Dia bawa istri, anak, mungkin juga asisten yang sudah bertobat dia bawa. Tetapi di sini ada kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Berarti kita tidak sendiri, bukan satu keluarga. Kita ajak orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita, mantu kita, cucu kita, besan kita, CM kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Kita ajak dia, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menanggung kita, hanya Tuhan yang dapat memelihara kita, hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang tahu setiap masalah dan persoalan kita. Dia yang akan menghapus air matamu. Tidak ada sobat yang setia seperti Kristus. Hanya Dia, Allah yang hidup. Itu sebabnya biarlah hari ini kita kembali memperbaharui janji kita. Tetapi aku dan seisi keluarga kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya nggak tahu, memang mungkin sengaja ya setiap tahun di hari pertama tuh saya suka dikasih khotbah gitu ya. Dan saya bersyukur karena setiap tahun tuh ada mukjizat yang terjadi.
Kalau tahun-tahun yang lalu saya dihipnotis nggak kena, betul-betul saya udah di dalam mobil tapi nggak kena sama sekali. Dan orang itu menjadi bingung, lalu saya sudah turun. Tahun ini mujizat betul-betul terjadi. Ruko ini HGB-nya harus diperpanjang. Mungkin saya agak terlambat mengurusnya. Kalau kata notaris, saya bilang mungkin kalau bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan awal, kemungkinan pengurusannya bisa gratis, bisa nihil. Nah, tapi kita nggak tahu kalau belakang ini apakah masih terjadi. Tapi saya tetap bersyukur karena masih bisa diurus. Harganya nggak murah, Bapak Ibu Saudara. Ruko ini milik Pak Gem. Milik Pak Gem. Pak Gemnya sudah almarhum. Jadi sebelum diperpanjang HGB-nya harus balik nama. Balik nama ke waris. Warisnya itu 3, saya dan 2 anak. Kalau memang mau pilih saya sendiri, itu ongkosnya double, 2 kali. Tapi kalau memang mau pilihnya waris 3, harganya cuma 1 kali gitu ya, cuma dibalikin doang, dipindahin doang nama-namanya gitu. Lalu saya dan dia bilang, Bu, saya ngurus ini bukan mau bagi-bagi gitu, bukan. Tapi saya mau perpanjang HGB-nya. Oh, kalau begitu ya udah, kita salin aja warisan ini, cuman ganti nama aja, nama bapak atau nama ibu. Itu bisa lebih murah. Oke Bu, kita pilih yang itu. Kita kirain murah-murah berapa. Setelah dihitung-hitung, dia kasih kabar ke Lia, harganya sekitar 40 kurang 1. 40 kurang 1. Saya bertanya-tanya, Tuhan, uangnya dari mana? Di tahapan saya cuma sekian, nggak mencukupi Tuhan, nggak mencukupi. Jadi dari mana nih uangnya Tuhan? Kalau saya minta dari gereja, Bapak Ibu kan tahu setelah pandemi keadaan gereja nggak ramai. Nanti yang megang bendaharanya bingung, Ibu duit segini dimintain gitu ya. Terus saya tetap berdoa, bilang Tuhan, saya nggak tahu saya mesti lari kemana. Uangnya segini Tuhan, saya mesti bayar. Saya nggak tahu Tuhan. Mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada orang telepon saya, Ibu masih kenal saya nggak Bu? Saya bilang, siapa ya? Bapak pernah mendoakan waktu saya melahirkan anak kedua. Saya kerjanya di satu tempat. Oh iya, saya ingat, saya bilang, saya tahu. Dan saya kenal benar sama bosnya. Tapi dia sekarang udah nggak tinggal di sini, dia tinggal di Sibolga. Masih ingat Bu? Masih, saya bilang gitu. Anak saya sekarang yang didoain Bapak udah SMP. SMP kita pikir-pikir kalau memang udah kelas 3 kan berarti udah 15 tahun. 10 tahun lebih lah gitu ya. Oh iya, saya bilang, saya ingat. Namanya Yeskiel Bu. Ya puji Tuhan, saya bilang, panggil aja Yeski. Udah, Bu, saya minta nomor rekening gereja dong Bu. Oh, saya bilang, tapi saya nggak pegang, lalu saya hubunginya. Saya kirim. Setelah saya kirim, dia bilang terima kasih. Saya tunggu jawabannya. Bu, dia bilang ini uangnya nggak bisa masuk. Udah saya transfer, tapi nggak bisa masuk. Udah berkali-kali nggak bisa masuk. Sekarang ibu yang urus ya, dia bilang gitu. Saya ngomong sama CL. Saya bilang dia yang ngirim kok, kita yang ngurus, dia bilang gitu. Tapi saya nggak penasaran. Waktunya pergi ke BCA, saya ikut. Saya bertanya-tanya, begini. Kata orang BCA, Bu, kalau udah dikirim pasti masuk. Katanya gitu. Banknya apa? BNI ya, kalau di sana kan memangnya jarang ada BCA apa gitu. BNI. Kalau emang udah dikirim pasti masuk. Nah, saya jadi berpikir, udah dikirim pasti masuk. Kok dia bilang nggak masuk ya? Udah, kata CL mah, sekarang kan banyak penipuan gitu ya. Mama tuh udah tua. Udah, blokir aja.
Nanti mama salah. Kalau disuruh pencet ini mama ikutin, suruh pencet itu mama ikutin, suruh kirim ini mama ikutin. Jadi salah dia bilang gitu. Udah deh diblokir aja. Ya udah, emang saya kurang ngerti, jadi saya blokir. Udah saya blokir. Tapi saya penasaran. Orang ini kerja sama satu bos yang saya kenal, dan bos ini sering kontak saya. Saya tanya ke bosnya, bosnya bilang, oh iya ya, memang dia ada pernah tanya nomor ibu, dia bilang, nomor WA ibu, dia bilang gitu. Saya udah kasih, sekalian saya kasih nomor rekening. Waktu saya kaget ya, kok dikasih nomor rekening saya gitu ya. Lalu saya bilang, Bu, ibu kasih nomor rekening saya mah cuma sedikit jumlahnya, saya bilang gitu ya, cuma sedikit jumlahnya. ICL marah, ngapain dibilangin katanya jumlahnya. Saya bilang saya maksudnya jujur gitu ya. Kalau pakai nomor rekening saya jumlahnya cuma sedikit, maksud saya jujur begitu ya. Terus udah nggak ada kabar apa-apa gitu. Tapi rupanya si bos ini melacak terus, karena dia bos besar, dia kirim ke anaknya. Saya juga kasih resinya dia kirim ke saya tuh. Terus anaknya bilang, ini kayaknya tulisan sendiri, ketikan sendiri, bukan ketikan bank. Dia bilang, udah saya tambah, nggak pikirin lah, saya nggak pikirin gitu ya. Udah, Tuhan pasti kasih buka jalan. Tapi 2 hari yang lalu sungguh mengejutkan. Si bosnya bilang, Ibu, saya udah tanya sama dia, kamu betul-betul mau memberkati gerejanya Pak Markus Alberta? Iya, dia bilang gitu, iya. Kalau kamu punya niat sungguh-sungguh, lakukan, jangan ditahan. Ya betul, hari itu juga dia kirim, dan dia telepon, dia WA saya, Ibu, saya udah transfer sekian, 41 sekian, Ibu tolong cek. Lalu bosnya juga telepon saya, bukan WA, bosnya telepon, Bu, tolong dicek, benar enggak? Saya dalam keadaan demam ya, udah agak mendingan batuk pilek. Saya bilang besok saya cek. Tapi Ibu jangan sendiri, lagi sakit katanya. Ya saya mau cari teman kemana? Semuanya pada susah, lagi pada repot. Saya naik bajai, saya jalan. Waktu saya cek benar masuk. Aduh saya senang banget. Saya benar-benar senang, saya bersyukur sama Tuhan. Udah masuk jumlahnya 41 sekian. Saya bersyukur. Makanya saya bilang tahun ini Tuhan kasih saya kejutan lagi. Tahun ini Tuhan kasih saya yang mujizat lagi. Saya nggak sangka orang itu udah 10 tahun lebih nggak ketemu saya, 10 tahun lagi nggak menghubungi saya. Tapi kok tiba-tiba saya. Di sini anehnya Tuhan kita, ajaibnya Tuhan kita. Pada saat kita berseru, Tuhan, pada siapa saya minta tolong? Dari mana Tuhan duitnya? Seolah-olah Tuhan berkata, jangan bingung, aku Tuhanmu, Allah yang hidup, menyediakan apa yang kau butuhkan. Itu sebabnya saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup saya selalu berkata, oh Tuhanku yang hidup, Tuhanku yang aku percaya. Tahun 2023 ini saya akan berkata, aku dan seisi rumah kami akan tetap percaya kepada Tuhan Allah yang besar. Saya bersyukur untuk balik nama berarti udah selesai. Kita perlu 40 kurang 1, tapi dikirimin 41 sekian, nggak sampai 42 sih ya, 41 sekian. Tapi saya bersyukur, berarti itu udah ditangani oleh Tuhan. Dan notaris berkata, kalau ini udah selesai, kita lanjut memperpanjang HGB. Jadi kita masih tetap berharap kepada Tuhan akan menyelesaikan HGB ini. Karena saya bilang, Tuhan, rumah ini bukan rumah saya. Memang namanya Pak Markus, nama anaknya, tapi bukan rumah saya. Pasti Tuhan berusaha untuk menyelesaikan. Saya yakin, saya percaya Tuhan akan menyelesaikan.
Dan Dia akan sediakan semua dananya, walaupun tidak sedikit. Bahkan sampai hari ini saya masih berdoa, Tuhan, kalau orang-orang dikasih nil, orang-orang dikasih gratis, boleh nggak Tuhan? Kalau untuk Alberta ini Tuhan masih tolong kasih gratis. Saya masih tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara, pengurusannya nggak gampang. Saya bolak-balik ke kelurahan, datang sana lurahnya nggak ada, nggak ditandatangani. Besok datang lagi, lurahnya belum datang Bu, mungkin jam 2, nggak datang lagi. Sampai hari ini baru 1 yang diurus, seharusnya 3. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah memulai, Dia pasti akan meneruskan. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia akan tuntaskan, apalagi ini rumah Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya saya sebagai ibu gembala, ibu rohani bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Ini tanggal 1 tahun yang baru. Putuskan pada siapa kamu akan beribadah. Walaupun mungkin di tahun-tahun yang lalu kamu penuh dengan kekecewaan, banyak doa-doamu tidak terjawab, banyak masalahmu tidak terselesaikan. Tapi apakah hari ini kami masih berkata, aku dan seisi rumah kami akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang telah mati kayu salib, yang darahnya tercucur bagi kita semua untuk memberikan pengampunan dosa, untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapkan hari ini keputusan. Jangan sampai kamu salah. Jangan sampai hari ini kamu masih berada di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan firman. Kembalilah kepada Tuhan. Perbaharuilah janjimu. Kamu tidak akan pernah kecewa. Karena Dia tidak pernah meninggalkan. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saya punya ayat favorit 1 dari Ibrani 13 ayat 15. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Ayat ini juga yang Tuhan berikan kepada Yosua. Yosua, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Aku tidak akan membiarkan engkau sendiri, dan aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Kalau Tuhan berjanji kepada Yosua, Dia juga berjanji kepada kita. Dia akan tetap menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita, dan tidak akan meninggalkan. Biarlah seruan Yosua itu juga menjadi seruan kita. Tuhan, aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun banyak berita tahun 2023 lebih susah, tambah susah, itu sudah biasa. Dari tahun-tahun sebelumnya juga berkata, tahun depan lebih susah, tahun depan lebih susah. Tapi kita masih bisa kok hidup. Kita masih bisa tetap malam 3 kali. Kita masih tetap bisa beribadah. Kita masih bisa tetap menjalankan pekerjaan kita. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan berkata, apapun yang akan terjadi di tahun 2023, aku akan tetap percaya kepada Tuhan, Allah yang benar, Allah yang hidup. Seperti Yosua berkata sekali lagi, aku dan seisi keluarga kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita sama-sama berdoa. Nanti saya minta tolong Ibu Pendeta Amelia berdoa untuk penyembuhan firman Tuhan dan juga mempersiapkan jemaatnya masuk dalam perjamuan kudus. Ibu Carmelia lagi ada urusan. Saya minta tolong ganti dengan Bapak Felix ya.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Di hari pertama tahun yang baru kami boleh datang beribadah bersama keluarga kami untuk boleh menyembah Tuhan dan mendengar firman-Mu. Seperti firman-Mu berkata pada saat pagi hari ini, kami bertekad, kami berkomitmen bahwa di tahun baru ini 2023 ini kami dan seisi rumah kami akan beribadah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh roh kami hanya kepada Engkau saja. Biarlah komitmen di awal tahun ini bukan hanya komitmen formalitas yang kami jalankan setiap tahun, tapi juga betul-betul menjadi landasan fondasi dari kerohanian kami dan kerohanian keluarga kami, supaya ketika kami menjalani tahun 2023 ini, kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami saja, tapi kami mau sepenuhnya mengandalkan Engkau Kristus yang Tuhan memberi kami kehidupan, kesempatan, dan juga memberikan kami anugerah untuk menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini. Berkati juga Ibu Gembala yang sudah membukakan firman. Biarlah Engkau membukakan hikmat dari surga untuk boleh terus menambahkan suara Tuhan dalam kehidupan untuk boleh dibagikan kepada kami para jemaat-Mu. Dan kalau sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus, biarlah Tuhan menguduskan kami, melayakkan kami, supaya kami boleh menerima berkat yang terbaik yang boleh kami terima dalam paket perjamuan kudus pagi hari ini. Kau juga memberkati hamba-Mu yang melayani Tuhan untuk dalam perjamuan kudus ini, sakramen perjamuan kudus ini, biarlah Tuhan yang mengurapi juga, sehingga kami juga boleh menerima berkat dan juga menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang untuk yang melayani jamuan ke panca pemuka. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Di hari pertama tahun yang baru ini, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami makan, minum bersama dengan Engkau, sehidangan dengan Engkau ya. Itu sebabnya Bapa, kami mohon Tuhan, kehadiran-Mu menjamah kami, kehadiran-Mu menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga tubuh dan darah yang menyatu dengan kami tidak sia-sia, tapi memberikan kekuatan yang baru pada kami. Kami boleh berkomitmen mengikut Engkau untuk selama-lamanya, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang telah mati di kayu salib, mencucurkan darah-Mu Tuhan untuk mengampuni dosa kami, untuk menyucikan kami, menyucikan kami Tuhan dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Engkau berkati tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, sehingga kami yang pagi ini merasa letih lesu, Tuhan berikan kelegaan. Kami yang membawa sakit penyakit, Tuhan juga sembuhkan dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang terikat, Tuhan lepaskan. Kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, keringanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hujan juga sudah berhenti, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti. Dan kami akan sambut tubuh dan darah-Mu dengan percaya, karena Engkau sudah mengampuni dosa kami.
Kau sudah menyucikan kami, Kau menguduskan kami, Kau melayakkan kami. Kami akan sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Kristus dengan tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan.
darah Kristus yang telah kau korbankan, telah terkoyak, telah tercurah di atas kayu salib, semua untuk kami, anak-anakmu ini Bapa. Kami mengucap syukur, kami percaya, kami memasuki tahun 2023 ini dengan satu keyakinan pasti bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara setiap hidup anak-anakmu. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat tubuh dan darahmu Tuhan. Bapak, bila sebentar Tuhan masih menjadikan kami untuk boleh memberikan persembahan, biarlah Bapak berkati persembahan ini. Biarlah Bapak berkati semua orang, semua tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biar kami juga boleh mempersembahkan dengan tulus hati, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sekali lagi Bapak, terima kasih untuk saat yang indah seperti ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Ya. Baik, mari bawa korban syukur persembahan kita, persepuluhan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya jemput kita untuk bisa maju ke depan dan meletakkan persembahan kita di fishbowl yang ada. Dan jangan lupa saudara bisa mengambil satu kartu yang berisikan ayat emas di depan. Kita mulai dari depan atau yang belakang, silakan saudara kita bangkit berdiri bersama-sama membawa korban syukur kita, persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
mendengarkan beberapa pengumuman. Adakah yang mau disampaikan? Silakan. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru. Biar di tahun yang 2023 ini kita lebih mengasihi Tuhan, lebih melayani, bahkan berkat-berkatnya lebih. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Sebelumnya, apakah di antara jemaat ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami di gereja ini hari ini? Apakah ada? Tidak ada, semua jemaat yang setia ya. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala PDT Magdalena Gianti Sandra yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga dan pelayan Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayan yang telah setia melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Minggu depan tanggal 8 Januari 2023 pada pukul 8 pagi kita akan mengikuti kebaktian umum. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Asaf Immanuel. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita di GBI Alberta melalui warta digital yang akan dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanan. Bagi yang belum masuk dalam grup WA bisa hubungi Ibu Rita ya. Ibadah-ibadah yang pertengahan minggu akan dimulai kembali. Untuk kebaktian kaum wanita akan dimulai kembali hari Selasa 10 Januari 2023 pukul 10 pagi. Saya mengundang juga ibu-ibu bisa kaum wanita ya, kaum wanita bisa hadir di ibadah kaum wanita hari Selasa tanggal 10 Januari pukul 10 pagi. Kebaktian EYT hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 18. Kebaktian Alberta Kids hari Minggu tanggal 15 Januari pukul 10.30. Komsel Pemuda hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 13. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Surati tanggal 2 Januari. Apakah hadir? Tidak hadir. Bapak titip salam Pak Hendrik ya untuk Ibu Surati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saya undang untuk semua jemaat boleh berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada janji yang seperti ada padamu Tuhan. Janjimu iya dan amin. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh ada sebagaimana ada kami ada
Itu semua karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu. Di tahun yang baru ini Tuhan, di hari Minggu yang pertama yang baru Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu, untuk tahun-tahun yang boleh kami lalui, terutama tahun 2022 Bapa. Banyak susah senang yang kami boleh lalui, suka duka Tuhan, tapi kami terlalu yakin Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami juga boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu karena kasih-Mu, karena karya-Mu dalam hidup kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Saat ini juga kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, untuk kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah. Engkau yang sudah melayakkan kami untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami bersyukur berterima kasih juga Tuhan untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu di ibadah ini dari awal pertengahan hingga penghujung acara ini Bapa. Kami sudah menikmati hadirat-Mu. Kami berusaha merasakan Tuhan kasih jamahan-Mu Bapa. Terlebih Tuhan lewat suara-Mu, lewat hamba-Mu Ibu Gembala Tuhan, yang mengingatkan kepada kami untuk kami terus tetap berpegang teguh kepadamu. Iman kami tetap berpengharapan hanya kepadamu Tuhan, percaya hanya kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kalaupun ada keluarga kami yang belum mengenal Engkau Bapa, bahkan mungkin yang terhilang, Bapa di dalam surga, kami manusia terbatas adanya. Kami hanya mengandalkan Engkau Bapak. Kami hanya berharap bersandar kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membawa mereka Tuhan untuk kembali kepadamu Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur dan harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu Tuhan Engkau dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Bapak, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu mengayomi kami Tuhan. Bahkan Tuhan melayani di perjamuan kudus ini Bapak. Tuhan, banyak yang sudah Dia lakukan buat kami Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berkati dia Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan dia Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, tangan kasih-Mu yang terus meneguhkan Ibu Gembala Bapa. Terlebih kalau kesaksian sebentar yang sudah kami dengar Bapa, biarlah terus mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan buat Ibu Gembala Bapa, sehingga dia boleh melayani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih juga untuk keluarga besarnya. Kami serahkan dan kasih pimpinan. Biar lewat keluarga ini banyak keluarga yang lainnya diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka tidak akan kehilangan upahnya. Engkau yang akan memberkatinya Tuhan. Engkau yang perhitungkan sebagai upah, baik di bumi maupun di surga. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, baik Ibu Karmelia, Ibu Bapak Paulus, Bapak Wiwi Karta Elia, para BPG, para pengurus-pengurus komisi-komisi, diaken dan seluruh jemaat GBI Alberta, dan juga seluruh pengurus sekretariat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami semua adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu segala pelayanan kami Tuhan, sekecil apapun Tuhan, kami mau melakukannya dengan tulus dan dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan, kami telah ditebus oleh darah Yesus, darah yang tercurah di Kalvari. Oleh karena itu Tuhan, dengan apa kami membalas cinta kasih-Mu? Selain kami memuji menyembah-Mu Tuhan, melayani-Mu Bapa, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan, urapi dengan urapan yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, bersyukur berterima kasih untuk tetangga kiri kanan yang telah memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat ini Bapa.
Kalau ada kedapatan yang belum mengenal Engkau Bapa, Tuhan Kau jamah. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan, mereka juga boleh diberkati Bapa. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kau berkati mereka Tuhan, apapun Tuhan usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk tempat-tempat ibadah semua agama di Indonesia, di dunia ini Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, berkati Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang berada dimanapun mereka berada Tuhan beribadah hari ini Tuhan dan hari-hari yang akan datang. Kami yakin dan percaya apapun keberadaan mereka Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah mereka. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada di mana firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir. Engkau yang memberkati ibadah ini dan memberkati ibadah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Kami boleh lahir, kami boleh ada, kami tinggal dan kami bekerja di Indonesia. Kami mencari nafkah di Indonesia, itu semua bukan karena kebetulan, tapi karena ada rencana-Mu buat kami Tuhan. Biarlah kami berkorban untuk berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia tercinta. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang ada Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari seluruh Tuhan jajaran pemerintahan NKRI Tuhan, baik Polri Tuhan, TNI, semua boleh bekerja sama Tuhan untuk membangun Indonesia maju Tuhan, lebih maju lagi dari tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua dalam kasih pimpinan-Mu. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih memberkati Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia Tuhan, baik yang baru maupun yang lama. Tuhan berkati Tuhan. Apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi, kami yakin dan percaya Engkau kami terlalu yakin Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menyelesaikannya buat mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk mereka yang tidak hadir juga Tuhan, dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, hantar pimpin langkah kami, tibakan di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan bahkan pimpinan yang di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, Selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.